wajib sholat. Ustadz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tayamum. Saya tidak bisa berdiri Ustadz. Duduk. Tidak bisa duduk. Baring. Tidak bisa baring. Sholat pakai isyarat. Matamu saja kasih goyang begini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Jangan ketawa, saya serius. Belum juga tidak bisa begitu Ustaz. Kau sholat dalam hati. Maknanya apa? Semua bacaannya kau baca dalam hati. Masih juga tidak bisa Ustaz. Ambil kain putih. Bungkus. Bawa di kubur. Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa? Ini ibu-ibu ini banyak tidak sholat gara-gara jilbab. Kalau ada pengantin. Jilbab sakaratil maut. Diguling-guling. Ada kayak pohon-pohon di sini. Ada juga jepitannya sini. Roknya sempit. Maka dia jalanlah begini. Beleng-beleng. Ya, ibu ketawa karena semua kelakuan ibu ini kan. Ini ibu-ibu juga banyak tidak sholat kalau selesai haid. Kenapa belum sholat? Kata suaminya. Bu, kenapa belum sholat bu? Belum bersih pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kamu bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kok pak. Ini semua pelakunya ini semua. Nah, sedulur-sedulur, piye kabare? Apik? Sampean merantau dari Jawa, cari apa di sini? Nah, cari dunia. Merantau dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Papua, datang ke sini cari dunia. Iya toh? Nggih. Tapi tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau dunia kau tinggalkan yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Yakin. Yakin. Bagaimana duniamu dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi? Ustadz, kenapa banyak utangku? Kau karena serajin ngutang. Iya. Ustadz, kenapa suamiku cerewet? Ada yang suaminya cerewet? Terbalik, istri yang cerewet. Saya yakin di sini istri yang baik-baik semua. Alhamdulillah. Ya, ibu, mau gampang masuk surga? Mau? Taati suamimu. Suami saya jelek, ya jodohmu. Bu, Pak, mau baik dunia, pacari yang punya dunia. Caranya, sholat perbaiki. Ada Pak Dewan di sini. Ketua Dewan. Saya datang ke Tenggarong. Sampai Tenggarong saya telepon beliau. Tabe Pak Dewan, Ustaz, apa kabar? Baik, saya lagi di Tenggarong ini. Apa kabar Ustaz? Saya mau keliling-keliling cari bubuhan Bugis. Tapi ulun kada ada mobil. Kata Pak Dewan, waduh, saya lagi di Jakarta. Tapi jangan cemas Pak Ustaz. Pak Dewan telepon ajudan. Ajudannya beliau. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasat di Tenggarong. Beliau butuh mobil. Kau bawakan mobil yang baru, yang bagus. Jangan lupa full tangki. Bensinnya full. Yang paling penting, kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh cemburu juga. Ini aja cuma contoh. Ojo lali rek. 30 menit kemudian datang ajudannya Pak Dewan. Pak Ustadz, ini ada kiriman mobil dari Pak Ketua. Bensin sudah full, ada sopir, ini juga ada titipan pembeli oleh-oleh. Contoh.
Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada datang dari Sulawesi, tidak pernah ketemu sama Pak Ketua, tidak pernah kenalan, tidak pernah dilihat wajahnya, tidak pernah dengar namanya. Landing di Balikpapan, dia telepon Pak Ketua. Pak Ketua izin, ya siapa ini? Saya, ini dari Makassar, boleh pinjam mobilnya? Pak Ketua, siapa ini? Tidak kenal. Siapa dia telepon Pak Ketua? Siapa? Polisi. Pak polisi, tangkap itu. Tukang tipu. Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Ada masalah ke ekonomi. Ada masalah pekerjaan. Mengadu dia dalam doa, ya Allah. Capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah. Capek sudah saya menderita, ya Allah. Kata Allah, malaikat, karena dia sudah capek menderita, cabut nyawanya. Sholat ya. Tanda orang Islam, sholat. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya. Tuhannya aja dia tipu. Tapi kenapa sih sudah sholat, Ustaz? Banyak masalahku. Pasti kalau kau tidak sholat lebih banyak lagi. Apa saya sholat masalah rumah tangga tidak mau berhenti? Karena kau tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Bismillah. Iya kada berdua. Ihdinas siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi. Iya ibu berketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Dorong sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya 500.000. Beli gas 200. Beli minyak 50. Mana yang 250 ya? Allahu Akbar. Masih dia cari itu. Sami Allah. Allah. Iya toh, begitu salam, assalamualaikum. Oh di bawah kasur. Selama sholat kau tidak cari Allah, siapa kau cari uang? Ya, begini umumnya kita. Maka wajar kita sholat tapi tukang gosip. Kita sholat tapi jahat. Kita sholat tapi masih korup. Kita sholat tapi pembohong. Kenapa? Karena sholat belum mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa bisa begitu? Karena sholatmu tidak seperti yang diajarkan Nabi. Ibu-ibu sholat, kudungnya hitam bukan, coklat bukan, putih lebih-lebih. Kenapa? Sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Sholat sambil masak. Allahu Akbar. Meja lupa tutup ikan. Ada kucing lewat, naik ke atas meja, kira-kira kau masih husu. Tidak mungkin. Allah, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, sedulur-sedulur, dedek, mau baik hidup, perbaiki sholat. Ibu-ibu, mau nyaman hati dan bahagia rumah tangga, peliharakan sholat. Kalau tidak ada sholat, tidak mungkin Allah kasih ini dunia. Apa susahnya Allah bagi kita dunia? Yang penting kita dekati Allah. Anak mau jadi polisi, anak mau jadi tentara, bukannya bangun sholat minta pertolongan Allah, malah dia cari siapa yang bisa disogok. Anggota DPR juga begitu. Mau jadi terpilih wakil rakyat, bukannya sholat tahajud tiap malam, malah uang dia hambur. Maka perbaiki aja sholat. Ya, 4. Tanda orang Islam yang keempat, ya betaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka mencari nafkah, mereka mencari harta, mereka bekerja apa saja dengan catatan
yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tentara, boleh, tapi harus cara dapatnya diridai Allah. Boleh jadi ASN, pegawai negeri, silahkan, tapi jangan yang kau tempuh jalan yang dimurkai Allah. Boleh jadi pedagang, boleh, tapi jangan kau nipu pembeli. Saya tahu orang Bugis banyak pedagang. Ada pedagang di sini? Banyak, Rek. Banyak pedagang. Nah, dengar hati-hati ya. Allah berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Jangan coba-coba melakukan pekerjaan dagang kalau ibu tidak jujur. Kapan tidak jujur, maka dagangan itulah akan memudahkanmu masuk ke dalam neraka. Bagaimana Nabi berdagang? Coba dengar. Nabi ditanya, Muhammad, berapa harganya sarungmu? Apa kata Nabi Muhammad? Waktu itu belum jadi rasul, pegawainya Siti Khadijah. Khadijah kasih saya 10 dirham. Terserah, mau beli modal boleh, mau kasih untung saya juga boleh, tapi yang penting jangan saya rugi. Ada pedagang begitu di seperjiwa? Ada? Ada? Oh, yang banyak bohong. Asli enggak? Oh, asli. Berapa harganya sarungmu? 100.000. Oh, mahal benar. Itu juga modal saya kasih kok. Karena sama-sama kita orang Bugis, saya kasih kok modal. Padahal sudah ada untungnya di situ 20.000. 20.000 itu riba. Ibu tahu dosanya riba? Dengar baik-baik ya, yang suka nipu pembeli. Ibu tahu dosanya riba? Paling kecil sama kau perkosa ibu kandungmu. Itu toko-toko seperti itu yang biasa saya lihat. Toko-toko begitu. Coba dengar tuh. Dengar ini pegawai-pegawainya. Biasanya ada ansulan. Ada duit kembali. 50 rupiah dia tidak kasih kita. Dia kasih kita permen. Tidak boleh dalam Islam. Haram. Maka ada di kampung saya, dia kumpul itu. Permen setiap datang dia kumpul. Dia kumpul, begitu banyak dia datang beli gula. Bayar pakai permen. Hati-hati. Dagang pekerjaan para nabi dan rasul. Tanpa sifat percaya jujur, susah dikerjakan. Maka hati-hati bagi pedagang. Jangan bilang asli kalau palsu. Jangan bilang baru kalau sudah lama. Jangan bilang modal kalau sudah untung. Karena kalau kau menipu pembeli, maka hukumnya menjadi haram, riba. Dan riba itu diharamkan oleh Allah. Dan dosanya paling kecil menyetubuhi ibu kandungnya. 5. Tanda orang Islam. Timahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam di jidat. Tidak ada saya dapat hadis Nabi hitam jidatnya. Hitam jidat. Mau ibu? Mau hitam jidatnya? Tapi saya heran. Hanya laki-laki yang hitam jidatnya. Saya heran ya. Tidak, saya pernah dapat perempuan hitam jidatnya. Ada ibu pernah lihat? Ada. Tapi kalau hitam di jidat jangan urusi. Itu sudah lebih baik. Kenapa? Paling tidak dia malu datang ke tempat maksiat kalau hitam jidatnya. Masa masuk karaoke hitam jidatnya? Salma. Salma. Salah masuk. Iya. Iya. Tapi hitam di jidat ini bukan jaminan. Ayat ini. Makna dari ayat ini adalah nilai-nilai solat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai solat? Saya tanya, ibu-ibu, bu, sudah ngantuk ya? Sudah ngantuk? Bu, ibu solat, tapi tidak tutup aurat. Sah tidak? Sah tidak? Ibu solat, cuma pakai celana pendek. Allahu Akbar. Pakai celana baju kutang-kutang saja. Allahu Akbar. Gila. Tutup aurat. Bapak-bapak, sholat cuma pakai celana kolor. Sah tidak? Tidak. Itu fikihnya. Apa pesan kehidupannya?
orang yang baik sholatnya, dia punya rasa malu. Aurat itu rasa malu. Malu apa? Malu dong kalau sudah haji tidak pernah muncul berjamaah di masjid. Ini kalau itu arba'in diamalkan 40 kali berjamaah kalau pergi haji. Kalau itu diamalkan pulang haji, penuh masjid. Alhamdulillah di masjid ini, di desa Berjiwa ini, alhamdulillah di mana-mana masjid saya lihat penuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh. Penuh Pak. Penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Malu dong. Kalau sudah ibu-ibu penampilannya kayak gadis. Bu. Pak. Adik-adik. Kalau kamu masih punya rasa malu, kamu sujud syukur. Karena itu tanda orang bertakwa. Malu kalau keluar kelihatan auratnya. Itu tanda iman. Malu pakai jilbab tapi sempit-sempit. Itu tanda iman. Malu senam di depan laki-laki. Sekarang itu banyak majelis taklim ikut senam. Di depan kantor desa. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan. Bajunya sempit, roknya sempit. 1, 2. Bapak-bapak di belakang 3. Malu dong majelis taklim seperti itu. Malu dong belum menikah sudah bonceng-bonceng sama cewek cowok. Ya. Malu dong belum menikah suka selalu jalan masih pacaran. Baru 2 bulan pacaran panggilnya papi mami. Pret. Ya. Malu dong. Muslim tapi bertetangganya jahat. Itu yang disebut makna tutup aurat. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Sholat mesti wudu. Sah tidak sholatnya orang tidak wudu? Sah kalau dia sakit pakai tayamum. Apa makna tayamum? Wudu, suci. Makna kehidupannya, malu dong kalau desamu kotor. Malu dong orang Islam rajin sholat tapi rumahnya jorok. Malu dong orang Islam tapi sampahnya berserakan. Itu disebut orang beriman. Nilai-nilai suci. Apalagi malu kalau rumahnya bawa bau kotoran hewannya. Apalagi nilai-nilai sholat. Bisa enggak sholat menghadap tidak ke kiblat? Bisa tidak? Kiblat kita di Indonesia ada warna arah mana? Arah mana Bu? Barat. Boleh menghadap ke selatan? Boleh menghadap ke selatan? Boleh kalau ibu gila. Ya. Boleh menghadap ke timur? Boleh kalau ibu tidak tahu mana barat. Artinya apa? Itu nilai kehidupannya fokus bekerja. Itu yang disebut simahum fi wujuhihim min asari sujud. Apalagi nilai-nilai sholat. Jujur. Maksudnya apa Ustaz? Bu. Pak. Halo Pak. Berapa rakaat duhur? Berapa? 4. Kalau Bapak sholat di kamar, ada yang lihat? Ada manusia lihat? Enggak. Tetap berapa rakaat? Kenapa enggak 3 saja? Enggak ada yang lihat. Itulah makna kehidupan orang sholat, jujur. Tapi sayang, rajin sholat tapi koruptor. Rajin sholat tapi maling. Rajin sholat tapi ngambil uangnya orang. Nah,
Yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud, mengamalkan